Bismillahirrahmanirrahim. Tadi hadir pertanyaan tentang hukum seorang yang pernah meninggalkan puasa selama bertahun-tahun, kemudian dia bertobat kepada Allah dan bertanya bagaimana cara membayarnya. Tadi kita sampaikan bahwa umumnya para ulama menyampaikan berlaku kewajiban dia untuk tetap mengqadha dalam hal dia ingat ini. Setelah sebelumnya kita syukuri ada nikmat hidayah yang bisa kemudian kita maksimalkan, kita ambil kembali dan berjanji untuk lebih baik di kemudian hari. Maka tetap berlaku qadanya. Salah satu caranya adalah dengan berusaha mengganti sesuai dengan kelapangan waktu dia bisa mengerjakannya. Maka dianjurkan di setiap waktu-waktu, khususnya sunnah untuk puasa, dia bisa ambil waktu itu sehingga terasa lebih ringan menunaikannya, karena umumnya orang lain pun ada yang menunaikan puasa walaupun beda jenisnya. Baik, yang kedua, apa pentingnya melakukan ini? Ya, kita turunkan, kalau kita turunkan dalil dia. Bismillah. Ya. Tadi di Quran surah kedua ayat 184 sampai 185, posisi paling kiri sebelah atas di pertengahan sampai ke bawah. Kemudian di sini ada kalimat wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan engkau mengerjakan puasa itu lebih baik jika engkau mengetahui kebaikan yang ada di dalamnya. Dari sini muncul kemudian pendapat untuk tetap mengqadha sesuai dengan kemudahannya. Lalu kaitannya apa dengan indikasi penerimaan taubatnya? Quran surah keempat ayat 17 sampai ayat 18, posisi paling kiri sebelah bawah, sedikit ke tengah. Kemudian yang ketiga, yang dilihat dari ini bukan puasanya, tapi aspek lain, yaitu tentang kesungguhannya. Quran surah 3 ayat 142, posisi paling kiri sebelah atas. Pernah juga ada yang berbuat lebih buruk daripada ini, tapi dia punya kesempatan masuk surga, padahal belum tentu dia bisa mengganti amal kebaikan yang dulu pernah ditinggalkan. Quran surah keempat ayat ke-100, posisi paling kiri sebelah bawah. Bahkan hadisnya di sini dan kisahnya banyak menyebar ke kita. Perhatikan sini. Qadha puasa yang berusaha kita tunaikan, sekalipun barangkali ada kasusnya orang belum bisa memastikan berapa banyak puasa yang pernah saya tinggalkan dulu. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Perhatikan indikasi tobat yang benarnya. Quran surah 17. Quran surah keempat An-Nisa ayat 17. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Lihat kalimatnya, saya garis bawah yang ini saja. Innama itu disebut dengan adatul hasri, huruf pembatas yang membatasi hukum sesuatu atau membatasi informasi, hanya terbatas pada apa yang akan disampaikan saja. Saya beri contoh paling gampang. Misal, zakat disalurkan kepada berapa golongan? 8. Boleh enggak keluar dari 8 golongan itu? Kalau tidak tahu katakan. Baik. Boleh enggak keluar dari 8 golongan itu? Baik. Sepakat ulama tidak boleh keluar dari 8 golongan itu. Apa alasannya? Salah satunya karena hukum mengeluarkannya dibatasi oleh Allah pada 8 golongan itu saja. Quran surah 9 ayat ke-60. Dari mana tahu dibatasi? Karena ayatnya dibuka dengan kata innama. Innamas sadaqatu, innamas sadaqatu. Lihat, lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha, dan seterusnya ayat. Karena ayatnya dibuka dengan kalimat innama, maka zakat hanya, lihat cara menerjemahkannya, zakat hanya boleh disalurkan pada 8 golongan berikut. Di luar 8 golongan ini tidak boleh kemudian menerima bagian dari zakat. Paham sampai sini? Baik, sekarang ayat tentang taubat, penerimaannya oleh Allah dibuka dengan kata innama. Artinya Allah hanya akan menerima taubat yang sesuai dengan persyaratan di ayat ini. Kalau tidak sesuai dengan konteks ayat ini, isi informasi di ayat ini, maka indikasinya taubatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Baik. 1, innamat taubatu 'ala Allah. Taubat yang diterima oleh Allah itu hanya, lihat cara menerjemahkannya, lilladzina ya'maluna as-su'a. Lilladzina, bukan lilladzi, tapi alladzina. Disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Alladzina.
menunjuk pada orang banyak, bukan satu dua, komunitas yang banyak. Nah, ini sebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Kalau personal bisa men, ya Anda, laki-laki, perempuan, dewasa atau balik dan sebagainya. Tapi kalau alladzina itu umumnya orang banyak. Di sini ayat ingin mengisyaratkan bahwa, lihat ya, umumnya manusia itu masya Allah. Umumnya manusia bisa terjebak dalam berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Pasti dalam hidupnya pernah berbuat kesalahan dalam hidupnya. Maka ketika seseorang berbuat salah, kata Allah, yang terbaik adalah ketika dia merasa salah, ya'maluna su'a, berbuat keburukan, su itu keburukan yang bersumber dari nafsu. Keburukan yang bersumber dari nafsu. Ya. Nafsu ingin mendapatkan barang yang bagus sehingga tampil lebih baik. Judulnya taklim, pulang keluar ngambil sendal orang lain yang lebih bagus daripada sendalnya, gitu kan? Nah, itu perbuatan su namanya. Su muncul dari nafsu. Tahu dari mana munculnya dari nafsu? Quran surah ke-12 ayat 53. Posisi paling kiri sebelah atas. Ya. Innan nafsa la ammaratun bisu wa ma ubarri'u nafsi. Saya enggak bisa menyucikan diri saya. Enggak ada manusia yang sempurna. Kenapa? Karena ada nafsu dalam dirinya. Innan nafsa, sungguh nafsu itu la ammaratun bisu, seringkali mendorong pada perbuatan su sehingga keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Di ketika seseorang berbuat perbuatan yang menyimpang, maka kata Allah selalu terbuka jalan baginya untuk kembali. Walaupun tidak ada orang yang sempurna, tapi bukan berarti mesti larut dalam kemaksiatan dalam hidupnya. Selalu terbuka pintu untuk dia kembali. Makanya Nabi pernah menyampaikan, hati-hati, semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggak pengen. Kecuali yang enggak pengen. Anak keturunan Adam berpeluang berbuat salah. Ya, khatta'un wa khairul khatta'in tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang pernah bersalah itu adalah yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Halo? Jelas? Belum saya terangkan lebih jauh ya. Baru sampai sini dulu. Jadi artinya apa? Satu, besar kemungkinan setiap orang pernah punya salah. Yang kedua, Allah membuka pintu untuk kembali supaya tobat. Yang ketiga, syaratnya kalau dia ingin tobat, satu, thumma yatubuna min qarib. Ini min qarib. Ini syarat pertama. Kemudian dia bergegas untuk tobat. Tobat yang disegerakan, tidak ditunda-tunda, disegerakan. Syarat pertama. Pelan-pelan ya. Jadi kalau kita pernah berbuat salah, kemudian ada getaran pada diri kita untuk berubah, seketika Anda berubah. Jangan banyak difikirkan. Bahkan ketika Anda berbuat salah di siang hari, jangan tunda untuk bertobat di malam hari. Seketika, selesaikan. Bahkan sekalipun itu hanya dengan menggunakan kalimat istighfar, dengan lisan Anda. Anda berkata yang tidak tepat misalnya kan, pulang ke rumah tiba-tiba ada kalimat yang tidak menyenangkan, atau sikap terhadap anak dan istri. Ya, istri sudah tersenyum, Anda malah cemberut karena persoalan di kantor Anda. Kadang-kadang tidak adil, masalah di kantor dibawa ke rumah, itu nggak adil. Anak sudah menunggu Anda selama 8 jam, istri memasakkan masakan yang cukup baik, disambut dengan senyuman yang paling indah. Assalamualaikum. Iya, besok aja. Oh, besok aja, Masya Allah. Salamnya barusan mau dijawab besok. Memang Anda siapa gitu kan? Nah, tapi kadang-kadang hati kita kadang-kadang merasa bahwa tadi itu salah. Salah. Ada perasaan mencela diri sendiri, lawamah namanya. Ya, Quran surah 75 ayat yang kedua. Ya, la uqsimu bil yaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsin lawamah. Ya, ada perasaan mencela diri. Kenapa saya tadi begitu? Kalau Anda sadar seketika Anda salah, maka seketika Anda memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling minimal istighfar kepada Allah. Quran surah ketiga ayat 133. Posisi paling kanan sebelah atas. Lihat kalimatnya, wasari'u ila maghfirah. Ketika Allah menyebutkan maghfirah, minta ampun, kalimatnya didahului dengan kata sara'a. Wasari'u. Diterjemahkan apa di situ? Bersegeralah. Lihat kalimatnya. Sekarang buka Quran surah ke-62 ayat 9. Posisi paling kiri sebelah atas. Ayat Jumat. Besok ini ya, insyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Saya tanya di situ, fas'au diartikan apa? Bersegeralah. Fas'au diartikan bersegera, wasari'u diartikan bersegera. Apa perbedaan di antara dua kata ini? Padahal menggunakan kata yang berbeda tapi dengan terjemahan yang sama. Nanti ada kitabnya,
Ya, namanya Al-Furuq Al-Lughawiyah. Ya, karangan Abu Hilal Al-Askari. Ini bagus kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah. Ini untuk membedakan kata-kata yang terjemahannya serupa atau mirip, padahal katanya itu berbeda. Al-Furuq Al-Lughawiyah karya Abu Hilal Al-Askari. Kalau Anda sebutkan sa'a yas'a fas'au, itu artinya bersegera, tapi dengan persiapan terlebih dahulu. Ya, ada persiapan. Ayo segera tunaikan salat Jumat. Ya, Allah. Tapi bukan segera ujug-ujug Anda langsung ke masjid. Ayo cepat segera, khotibnya sudah naik ke atas mimbar. Itu bukan bersegera, terlambat namanya. Ya, saat di sini tuh siap-siap. Ya, adzannya zuhur jam berapa? Ya, sewaktu Jumatnya 11.55 misal, maka Anda dari jam 11 siap-siap. Sunnahnya mandi dulu, siapkan pakaian terbaiknya, minyak wangi yang terbaik untuk laki-laki yang terbaik. Masya Allah, ya? Dan istrinya bantu, Bu. Ibu ingatkan, siapkan. Barangkali suaminya belum menyiapkan sesuatu, ibundanya atau istrinya menyiapkan. Masya Allah. Ini nanti Pak, ya, di mobil Mama sudah gantungkan khusus untuk Jumat. Ini pakaian Jumatnya, ini minyak wanginya. Dan mohon Pak ya, doakan kepada Allah. Mudah-mudahan keluarga kita diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala di Jumat ini. Itu indah. Mau Jumatan SMS lagi, sayang jangan lupa doanya ya. Selalu gitu. Dan itu nyaman ketika Anda panjatkan. Ya, teman-teman sekalian, itulah was'au, ada persiapan. Tapi sara'a tidak. Sara'a itu artinya bergegas mengerjakan sesuatu tanpa harus bersiap. Walaupun seketika Anda kerjakan, tanpa harus berpikir. Seperti anak ini lewat tidak pikir dulu. Lewat aja. Itu sara'a namanya. Jelas ya? Antum mungkin mikir dulu, sa'a itu namanya. Ya? Tapi dia tidak, sara'a. Makanya orang Arab kalau ingin meminta sesuatu dengan cepat, dia katakan surah. Surah. Ya. Surah itu cepat, jangan banyak pikir. Ayo cepat. Sura'an muhadas semua orang. Cepat hapus, jangan banyak dipikirin. Bisa gitu kan? Nah, itu sura'ah, sara'a di sini. Maka lihat, ketika Anda diminta untuk segera bertobat kepada Allah, sekalipun dengan kalimat istighfar, kalimatnya sara'a. Wasari'u ila maghfirah. Bergegaslah Anda untuk istighfar. Jangan banyak mikir. Semakin Anda banyak berpikir, maut bisa datang lebih cepat dari apa yang Anda pikirkan. Anda berbuat salah siang hari, pengen tobat malam, sekalian tahajud. Ya Allah, supaya hamba lebih khusyuk dalam bertobat, mohon berikan hamba tenggang waktu sampai malam. Begitu maghrib meninggal, tidak ada yang jamin. Demikian ketika Anda punya dosa di malam hari, nggak usah nunggu siang, malam selesaikan. Jelas ya? Maka ini pertama, ini saya berbahagia dengan kalimat ini. Jadi begitu Anda menyadari pernah keliru, segera. Itu petunjuk dari Allah. Respon cepat, istighfar, minta ampunan kepada Allah. Yang kedua, ini poinnya. Kita kaitkan di sini. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at. Jama' dari kata sayyi'at. Ciri orang yang tobatnya diterima, dia tidak mengerjakan keburukan serupa dengan berulang. Tidak mengulangi hal serupa. Fokus. Awas, jangan berhenti sampai di sini. Jangan berhenti sampai di sini. Ya. Kalimat tidak mengulangi. Hati-hati, awas. Kalimat tidak mengulangi ini bukan sekedar bermakna dia tidak mengerjakan dosa itu lagi. Tidak cukup sampai di sini. Tapi orang-orang yang benar meninggalkan apa yang pernah dikerjakan ini, bukan hanya sekedar dia menepikannya, tidak mengerjakannya lagi, tapi dia akan berusaha mencari lawannya. Mencari lawannya. Ya, meninggalkan yang ini, mencari lawannya. Misal, apa lawannya dusta? Jujur. Ketika seseorang sudah tidak mau berdusta, maka dia tinggalkan dustanya, dia akan meningkatkan jujurnya. Paham? Apa lawannya sombong? Tawadhu, rendah hati. Ketika orang sudah tidak mau sombong, dia tinggalkan ini, maka dia berusaha meningkatkan sifat rendah hatinya. Karena yang ada cuma dua. Kalau tidak baik, pasti buruk. Jadi ketika Anda terbiasa berbuat buruk, Anda akan sulit menemukan kebaikan. Tapi sebaliknya, ketika Anda sudah meninggalkan keburukan, maka yang muncul pada diri Anda hanya akan kebaikan saja. Demi Allah saya katakan, kalau lisan Anda sudah terbiasa berbuat baik, Anda akan kesulitan menemukan kalimat buruk, sekalipun Anda sedang dicela oleh orang lain. Sulit Anda temukan. Al-Hasan, cucunya Rasulullah SAW. Kenal antum? Ya,
Alhamdulillah, ya. Baik. Ya, betul. Punya anak namanya sama dengan kakeknya Muhammad. Dibawa jalan oleh beliau ke pasar. Begitu di jalan di masa asuh fitnah Qomrah itu, tiba-tiba dicela, Masya Allah. Tidak cukup celaan cuma seketika, satu buku sekaligus tuh kayaknya. Kamu fulan, padahal cucu Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh beliau? Cuma diam. Begitu orang itu pergi, fantalaqa, bertanya anaknya, ya abati lima lam tarud. Pak, kenapa ayah papa tidak balas? Kata Al-Hasan apa jawabannya? Masya Allah. Wala adri kaifa arud. Saya nggak tahu bagaimana cara membalasnya. Dia mencari-cari kalimat di hatinya itu nggak nemu kosakata untuk balas, karena memang nggak ada. Ya saking baiknya kalimatnya, saking selalu mengucapkan kalimat yang baik-baik, itu mencari kalimat dan Anda pun tidak lebih baik daripada saya, itu pun nggak ketemu kalimatnya. Saking seringnya berbuat kalimat yang baik. Maka demikian teman-teman, ketika seseorang berusaha meninggalkan yang buruk, seharusnya baik yang muncul. Maka inilah ketika seseorang bertobat. Dia berusaha untuk mencoba tidak seperti yang dulu. Dia pernah meninggalkan puasa, tinggalkan puasa. Apa lawan meninggalkan puasa? Mengerjakannya. Apa lawan meninggalkan sholat? Tunaikan sholat. Apa lawan tidak baca Quran? Baca Al-Quran. Jadi ketika seseorang mulai meninggalkan kalimat ini, perbuatannya bahkan, maka dia akan mulai menggantinya dengan perbuatan yang lebih baik lagi. Nah, apa yang harus dilihat dari perbuatan ini? Ternyata Allah nggak butuh dengan ibadahnya. Allah nggak butuh dengan puasa kita yang akan kita ganti. Allah nggak butuh dengan sholat kita yang kita tunaikan. Ternyata yang butuh kita dan yang dilihat oleh Allah bukan berapa banyak dia mengganti puasanya, tapi kesungguhannya dalam mewujudkan tobatnya itu. Quran surah ke-3 ayat 142, posisi paling kiri sebelah atas. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apa Anda duga akan begitu mudah masuk surga? Hati-hati. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Sedangkan Allah, hati-hati, awas. Belum sepenuhnya nampak pada diri Anda, mengamati Anda, melihat Anda. Ya, apa yang dilihat? Kesungguhannya. Belum nampak pada kalian kesungguhan untuk meningkatkan amalan dan sabar dalam menjalaninya. Jadi ketika Anda berusaha mengganti puasa yang lalu, yang tampak pada diri kita itu, yang dilihat oleh Allah, bukan seberapa banyak kita ganti. Tapi kita mengqadha itu untuk menunjukkan bahwa kita benar-benar berubah, ya Allah. Bukan sekedar memenuhi tuntutan syariat. Bukan sekedar ingin mengganti. Kita ingin tunjukkan, ya Allah, saya sudah berubah. Saya ingin ganti, ya Allah. Saya ingin tunjukkan lebih baik daripada yang kemarin. Itu yang dilihat oleh Allah. Ketika Anda sabar menjalaninya, walaupun mungkin tidak sempurna Anda jalani, wafat di pertengahan, berpeluang Anda masuk surga. Berpeluang Anda masuk surga. Ya. Di mana dalilnya? Quran surah keempat ayat 100. Posisi paling kiri sebelah bawah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi maraghaman katsira was'ah. Siapa yang mau berhijrah, berubah lebih baik pola hidupnya dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jamin kalau dia masih hidup akan dibentangkan kenyamanan dalam hidupnya, kemudahan dalam hidupnya. Fil ardi maraghaman katsira was'ah. Saat itu lebih lapang. Enggak percaya silakan. Antum barangkali sering kumpul-kumpul di luar. Kerjanya begitu banyak, berangkat gelap, pulang gelap, luar biasa. Tapi apakah hati antum bisa lapang? Belum tentu. Uang Anda banyak, tapi kegelisahan juga luar biasa. Tapi ketika Anda mau berubah, pekerjaan tetap dijalani, sekarang lebih ngaji-neraji, ditinggalkan yang tidak bagusnya, yang bermanfaat Anda kerjakan. Demi Allah saya katakan, perhatikan, akan ada perubahan pada suasana hati Anda. Minimal lebih lapang hati Anda. Gak percaya silakan. Siapa yang menggerakkan Anda untuk mau ke sini? Kalau Anda tidak mendapatkan manfaat dan kenikmatan di jiwa Anda, untuk apa Anda datang jauh-jauh ke sini? Ada yang dari Bandung, ada dari Kalimantan, dari macam-macam, Masya Allah. Ada dari Papua bahkan. Siapa yang menggerakkan Anda ke sini? Kalau bukan Allah sayang kepada Anda, ngapain Anda ke sini? Waktunya cukup panjang liburannya, long weekend. Besoknya bahkan ada yang cuti, Sabtunya libur, Ahadnya libur, Masya Allah. Tapi Anda bisa ke sini. Kalau Anda tidak menemukan kelezatan, kenikmatan, kelapangan, mustahil Anda ada di sini. Mustahil. Kalau bukan Allah yang memberikan, mustahil. Manusia tidak ada apa-apanya, termasuk saya atau siapapun. Kalau bukan Allah yang mengendaki Anda, itu mustahil. Karena itu teman-teman, ketika seseorang ingin berubah, lihat teruskan ayatnya. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah. Lalu ketika seseorang keluar dari rumahnya ingin berubah, tergerak. Ya Allah, saya ingin berubah. Ilallahi wa rasulih. Lalu saya ingin berubah mengikuti ketentuan Allah sesuai dengan ketentuan Rasulnya.
Perhatikan, ini yang paling indah. Thumma yudrikul maut. Dia baru mau keluar, bertobat kepada Allah, berusaha untuk berubah, tapi maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Thumma yudrikul maut. Belum sempurna pekerjaan dia, maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. Anda tahu apa balasannya? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Wa may yakhruj, lihat kalimatnya, yakhruj menggunakan fi'il mudhari, baru akan. Baru akan. Kalau saya ilustrasikan, ini ilustrasikan menggunakan hadis saja, jangan dengan pikiran kita. Lihat kalimatnya. Ada seseorang nun jauh di sana, di masa yang sangat lampau, berbuat banyak maksiat, tidak tanggung-tanggung, bukan cuma mabuk, berperilaku yang buruk, tapi bahkan pernah bunuh orang, 99 orang, sampai 100 orang, Masya Allah. Bunuh sampai 100 orang. Lalu ada getaran dalam jiwanya untuk terus berubah. Datang konsultasi pada syekh berikutnya. Kata orang ini, Masya Allah, Anda itu bukan tidak bisa jadi orang baik, tapi lingkungan Anda begitu buruk sehingga membawa Anda selalu dalam keburukan. Hijrahlah. Sekalian pindah tempatnya. Karena kalau selama Anda di sini, Anda nggak akan jadi baik. Keluar dari sini, pergi ke guru di sana. Dia lebih cocok mengajarkan Anda. Nah, ini sikap yang sangat bagus. Ya, tidak harus setiap ustadz itu memonopoli kemudian harus dengan dia saja. Ini indah. Itu di semua imam mazhab begitu. Termasuk saya yang akan katakan, kalau Anda mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman pada saya, tidak sesuai dengan kebutuhan Anda, tinggalkan saya, ambil ustadz lain. Dan tidak harus saling mencela di sini. Ya, karena Allah titipkan keindahan itu pada setiap ustadz untuk melengkapi satu dengan yang lainnya. Teman-teman sekalian, maka pergilah orang ini kepada syekh yang dimaksudkan, berjalan dia, bertobat kepada Allah, menyesali perbuatannya. Ini tempat tujuan, misal saja, jarak 1 kilometer, ada 1000 meter di sini. Dia berjalan di sini, baru sampai misalnya 500 meter, 501 meter misalnya. Sudah sampai pertengahan? Sudah. Baik, bahkan lebih sedikit kan? Tapi pertanyaan saya, sampai nggak ke tujuan? Sudah belajar? Belum. Baik, sudah sampai majlis? Belum. Masya Allah. Apa jawaban yang muncul? Faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Taubatnya diterima, langkahnya dihitung, masuk surga dia. Dakhala jannah. Termasuk muncul di sini hadis Nabi di Ibnu Majah nomor hadis 233 itu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya, kemudian dia menempuh jalan, berusaha mendekat kepada Allah, berubah dirinya, maka Masya Allah, setiap langkahnya dihitung meringankan langkah dia ke surga. Saya tanya pada Anda, siapa yang pernah bunuh orang di sini? Ayo cepat angkat tangan, saya telepon polisi sekarang. Ada yang pernah bunuh orang di sini? Anda nggak ada bunuh orang. Ada yang pernah mabuk 5 kali dalam sehari di sini? Anda setinggi apa sih maksiatnya? Dan luar biasanya, orang pernah bunuh 100 orang, maksiatnya banyak, dia bertobat kepada Allah, ingin datang ke majlis ilmu, belum sampai meninggal masuk ke surga. Anda belum pernah bunuh orang, bahkan mungkin tidak pernah mabuk. Maksiat Anda tidak seperti orang ini, sudah sampai ke majlis ilmu. Keadaannya begitu nyaman, tempatnya enak, ya, minumannya juga ada, ustadznya datang sendiri, nerangin sendiri, ngapus sendiri, nulis sendiri, kegiatan direkam. Apakah semua ini belum mampu membuat Anda berubah? Anda butuh apa lagi? Ini poinnya. Masa nggak bisa masuk surga? Ya. Semoga kita termasuk bagian di dalamnya, insya Allah. Ya. Dan tidak cukup dengan amin. Lihat sini. Nah, ini poinnya. Apa yang dilihat dari orang ini? Ini jahadu wa ya'lamas sabirin. Serius plus sungguh-sungguh. Jadi ketika Anda ingin mengganti qada puasa Anda, Allah nggak akan pernah lihat berapa banyak yang anda ganti. Bukan itu yang dibutuhkan. Allah nggak butuh dengan puasa Anda, nggak butuh dengan qada Anda. Kita yang butuh menunjukkan kepada Allah, ya Allah, saya sungguh telah berubah. Itu poinnya. Termasuk itu, Allah nggak butuh dengan sholat kita, tapi dengan sholat itu kita tunjukkan memang kami benar hamba beriman kepadamu, ya Allah. Dan di situ kita berdoa supaya dengan iman kita Allah berikan kemudahan dalam kehidupan kita. Itu rumus. Jadi sederhana. Kalau Anda masih hidup, kata Allah, akan dimudahkan hidupnya. Kalau Anda meninggal, peluang surga terbuka besar bagi kita semua. Ya, yang paling indah seperti di Al-An'am ayat 82 tadi. Begitu taubat, Masya Allah, bersyahadat, taubat, pamit, meninggal. Kata Nabi, masuk surga orang ini. Dosa diampuni, pekerjaan selangkah, masuk surga. Masya Allah. Mau begitu? Nanti pulang ta'lim ya. Masya Allah. Begitu keluar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, tapi kita nggak bisa milih ya, sudah diatur sesuai dengan ketentuannya. Quran surah ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya, sesuai kebutuhannya. Maaf,
Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah tiba ajalnya, dia enggak bisa milih. Alhamdulillah. Mau maju, mau tidak, itu terserah. Mau bersin, mau tidak, meninggal juga. Gitu kan? Baik, dan enggak bisa milih. Bisa antum duluan, saya belakangan, mungkin. Atau saya belakangan, antum duluan, bisa, gitu kan? Ditukar. Atau kalau mau konsisten, saya duluan, setelah antum juga bisa. Baik.